Hai sobat semua dimanapun kalian berada, salam sehat dan bahagia selalu dari Esti Story yang akan menemanimu dengan kisah-kisah yang menarik dan seru pastinya. Realita kehidupan dalam rumah tangga memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti dengan judul film ini, Enough, yang berarti cukup, yang dibintangi artis ternama Jennifer Lopez, yang bercerita tentang perlawanan seorang istri atas perlakuan jahat suaminya. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan kesibukan seorang wanita yang sedang bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran sederhana. Diketahui wanita manis itu bernama Slim. Slim adalah wanita yang ramah, pekerja keras, dan energik. Slim juga mempunyai sahabat dekat bernama Ginny. Saat itu ada seorang pelanggan pria bernama Robbie yang berusaha menggodanya. Ginny mengatakan jika Robbie itu menyukai Slim, tapi Slim tidak begitu memperdulikannya, mengingat pribadi Slim yang keras sehingga sulit untuk pria bisa menaklukkannya. Saat Slim kembali untuk mengantar pesanannya, Robbie kembali merayu dengan menunjukkan setangkai bunga untuk Slim. Tapi tiba-tiba pria yang duduk di belakangnya malah mengatakan jika Robbie hanya mempermainkan Slim, karena sebenarnya dia telah bertaruh dengan temannya yang lain untuk mendapatkan Slim. Slim tidak menyangka dan merasa kecewa karena dirinya sebagai bahan taruhan. Slim lalu berterima kasih pada pria tersebut yang ternyata bernama Mitch. Slim menilai Mitch adalah pria yang jujur dan entah kenapa hatinya mulai tertarik pada Mitch. Disitulah awal perkenalan Slim dengan pria yang akhirnya mengisi kehidupannya. Karena dalam waktu yang tidak lama, mereka berdua pun akhirnya menikah. Selama ini Slim hanya dekat dengan ayah angkatnya bernama Phil. Karena sejak umurnya 2 atau 3 tahun, ayah kandungnya telah pergi meninggalkannya. Maka dari itu orang tua Mitch lah yang membiayai seluruh acara pernikahan mereka. Malam itu Slim merasa sangat bahagia. Mereka berjanji saling mencintai untuk selamanya. Mitch pun berjanji jika hidup Slim akan aman dan bahagia bersamanya. Di sela acara dansa, Phil datang untuk memberi uang sekedarnya kepada Mitch sebagai mempelai pria. Karena itu sudah menjadi tradisi dalam keluarganya dan sebagai tanda jika Phil sudah mempercayakan Slim anak angkat yang sudah dianggapnya seperti anak kandung sendiri. Sebagai suami, Mitch sangat sayang kepada Slim. Dia rela melakukan apapun asal Slim bahagia, termasuk membeli rumah impian Slim. Padahal rumah itu masih ada pemiliknya. Tapi alhasil pemilik rumah pun setuju karena Mitch memberikan harga tinggi untuk rumah tersebut. Singkatnya mereka pun akhirnya bisa menempati rumah tersebut. Waktu pun berlalu. Mitch yang disibukkan dengan pekerjaannya karena karirnya yang semakin bagus. Kebahagiaan mereka semakin lengkap karena di tengah kehidupan mereka telah hadir bayi perempuan yang mereka beri nama Grace. Tak terasa waktu terus berganti. Kini bayi itu menjadi anak gadis yang manis dan imut. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Tapi belakangan ini Slim mulai merasakan perubahan sikap dari suaminya yang mulai dingin kepadanya. Sampai suatu ketika Slim tidak sengaja membuka chat yang masuk ke ponsel suaminya. Dan setelah Slim mencari tahu, ternyata benar suaminya sudah berselingkuh dengan wanita lain. Setelah mengetahui kenyataan pahit ini, hati Slim terasa sakit dan hancur. Dia hanya bisa terduduk lemas, seakan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Slim pun meminta penjelasan kepada Mitch suaminya. Tapi Mitch berdalih dan meminta maaf pada Slim jika hanya Slim dan Grace putri mereka yang terpenting dalam hidupnya. Slim pun menangis. Ia tidak menyangka jika Mitch telah mengkhianati cinta mereka. Tapi berkat bujukan Mitch, hati Slim pun akhirnya luluh dan memaafkan Mitch. Tapi di lain hari, Slim marah setelah mendapati bau parfum wanita lain pada tubuh suaminya. Kali ini Mitch tidak bisa menyangka lagi. Justru Mitch malah mengaku jika dirinya sudah berhubungan dengan wanita lain. Slim pun sangat kecewa dan tidak terima dengan mengungkapkan kekesalannya. Dia merasa semuanya tidak adil. Suaminya di luar sana bisa bersenang-senang tanpa memikirkan perasaannya. Slim berkata, "Aku
Aku memang mencintaimu, tapi aku ini istrimu, bukan barang yang bisa kau injak-injak. Semuanya sudah berakhir dan kamu tidak bisa melakukan semua ini lagi padaku. Kata-katanya terhenti ketika sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Bahkan Mitch kembali memukul Slim hingga terjatuh. Mitch mengatakan jika Slim bukan tandingannya. Dia yang memiliki kuasa atas semuanya, karena dialah yang merasa mencari uang selama ini. Maka dari itu ia akan melakukan semua sesuai dengan kemauannya. Sebelum pergi, Mitch mengambil kunci mobil dan SIM milik Slim. Ia juga mengancam Slim untuk tetap diam. Slim merasa sakit, tapi untuk saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Slim sengaja berkunjung ke rumah ibunya Mitch. Ibunya Mitch merasa kasihan, tapi malah menyalahkan Slim atas kejadian tersebut. Selanjutnya, Slim menemui temannya Ginny dan menceritakan tentang masalahnya. Ginny menyarankan jika sebaiknya Slim melapor ke pihak kepolisian. Tapi Slim tidak bisa melakukannya mengingat Mitch adalah ayah dari anaknya. Slim harus tetap tenang dan kuat menghadapi itu semua, atau Slim bisa mengambil cara lain dengan keluar dan membawa Grace bersamanya. Saat Slim menjemput Grace ke sekolahnya, gurunya memberi informasi jika Grace telah dijemput ayahnya. Segera saja Slim kembali ke rumah, tapi Slim menjadi panik karena tidak mendapati Grace dan Mitch di rumah. Lalu Slim pun menelepon Mitch. Ternyata Mitch membawa Grace ke kebun binatang. Pada malam harinya, Slim bertanya kenapa Mitch tidak memberitahunya jika akan menjemput Grace. Tapi Mitch malah mengatakan kenapa Slim membahas masalah pemukulan dirinya pada ibu dan sahabatnya Ginny. Mereka pun kembali berdebat, tapi Slim enggan meneruskannya karena melihat Grace yang sedang memperhatikan mereka. Keesokan harinya, Slim datang ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang masalah ini. Tapi Slim tidak jadi melaporkan kejadian ini karena hukum perlindungannya masih lemah, karena Mitch bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Malam harinya, karena Slim sudah tidak tahan, akhirnya ia memutuskan untuk membawa Grace dari rumah. Agar rencananya berhasil, Slim juga meminta bantuan teman-temannya. Saat Mitch sedang tertidur, Slim menyelinap keluar, tapi tiba-tiba Mitch memergokinya dan langsung menjambak Slim dan menendanginya. Teman-temannya yang curiga karena Slim tidak juga keluar, mereka pun segera menerobos ke dalam karena mendengar kegaduhan dari dalam. Tapi saat di dalam, Mitch sudah menodongkan pistolnya kepada mereka. Terlihat Slim yang tergeletak dengan banyak luka memar di tubuhnya. Mitch marah karena mereka sudah ikut campur masalah dirinya dengan Slim. Tapi Phil segera mengangkat Grace dan membangunkannya. Mitch pun segera menyembunyikan pistolnya karena ia tidak mau Grace melihat tindakannya. Mereka pun segera membawa Slim dan Grace pergi dari rumah itu. Saat ini Slim dan Grace tidak mungkin bersembunyi di rumah Phil dan teman-temannya karena Mitch sudah tahu rumah mereka semua. Akhirnya untuk sementara, mereka memutuskan untuk menyewa kamar hotel. Tapi sayangnya kartu kredit Slim tidak dapat digunakan. Slim mencoba menarik uang tunai, ternyata tabungannya telah kosong. Bahkan saat berusaha mengambil langsung ke bank, pihak bank mengkonfirmasi jika rekeningnya sudah dibekukan. Beruntung atas bantuan teman-temannya, Slim bisa menginap di sebuah motel sederhana. Tapi sayangnya Mitch telah melacak keberadaan Slim dan Grace. Saat Mitch berusaha masuk secara paksa, Slim dengan cepat melarikan diri dan alhasil Mitch tidak berhasil menangkap Slim karena Slim dan Grace sudah naik ke dalam bis dan meninggalkannya. Agar aman, Slim memutuskan untuk pergi ke Seattle untuk sementara waktu. Itu pun berkat Phil yang membiayai tiket mereka berdua. Di Seattle, Slim berencana akan tinggal sementara di rumah teman lamanya Joe. Namun saat Slim sedang berbincang dengan Joe, tiba-tiba pintu rumah Joe diketuk. Joe pun menyuruh Slim dan Grace untuk diam dan bersembunyi. Di situ terdapat beberapa orang pria yang mengaku sebagai detektif yang akan melakukan penyelidikan penculikan. Beruntung saja saat penggeledahan, orang-orang itu tidak menemukan Slim dan Grace yang sedang bersembunyi. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Mitch yang telah melacak keberadaan Slim dan Grace. Slim akhirnya mengambil keputusan untuk membawa Grace pergi dari rumah Joe karena dia tidak ingin Joe terlibat masalah yang bisa membahayakan nyawanya. Selanjutnya, Slim membawa Grace ke San Francisco untuk menemui ayah kandung Slim yang bernama Jupiter, yang diketahui sudah lama tidak bertemu. Slim memohon bantuan uang untuk bertahan hidup. Jupiter menganggap Slim hanya mengaku sebagai putrinya.
Lalu dia pun hanya memberikan uang $12 untuk Slim. Tapi Slim menolaknya. Slim malah memberikan kalung yang dipakainya kepada Jupiter. Lalu Jupiter pun tertegun memandangi kalung tersebut. Kini Slim hanya bisa terduduk dengan sedih. Dia menangis karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat ini hanya Grace yang bisa menenangkannya. Selanjutnya, untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, Slim merubah penampilannya, lalu pergi ke Michigan Utara dan bergabung dengan sekelompok komunitas sosial yang masih ada hubungan teman dengan Phil. Slim juga membuat akte kelahiran baru dengan alasan akte kelahirannya telah hilang dengan tujuan mencari pekerjaan. Suatu hari Slim menerima sebuah paket dari Phil yang berisi sejumlah uang. Ternyata uang itu diberikan oleh ayahnya Jupiter karena saat itu Jupiter mendapat ancaman dari orang suruhan Mitch. Namun Jupiter malah mencari tahu dan mengirimkannya ke alamat restoran Phil di mana Slim dulu bekerja. Phil pun mengirimkannya kembali pada Slim. Tentu saja Slim sangat senang menerima uang tersebut. Dengan uang itu akhirnya Slim bisa membeli sebuah rumah. Ia juga memasang beberapa alat pengaman dalam rumah tersebut. Mereka juga menggunakan nama yang baru untuk menghindari kecurigaan. Hari ini mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh. Slim menelepon ibunya Mitch untuk membahas tentang hak asuh terhadap Grace. Slim sengaja menggunakan telepon umum agar tidak terlacak tempat tinggal mereka sebenarnya. Atas anjuran ibunya Mitch dan melihat Grace yang bersedih, akhirnya Slim mengizinkan Grace untuk berbicara pada ayahnya. Tapi ternyata Mitch meminta bantuan pada rekannya untuk melacak keberadaan Slim. Rupanya rekannya adalah Robbie, orang yang telah merayu Slim saat di restoran saat Slim pertama kali bertemu dengan Mitch di awal cerita tadi. Mitch memaksa dan mengancam Robbie agar dirinya sendiri yang mencari keberadaan Slim. Walaupun Slim nampak tegar, tapi ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya jika ia butuh seseorang untuk menguatkan hatinya. Suatu hari, Slim dan Grace berada di dermaga untuk menjemput Joe yang datang mengunjungi mereka. Tapi naasnya, Robbie yang berada di situ, dia juga telah melihat keberadaan mereka di situ. Robbie mengawasi mereka dan melaporkannya pada Mitch. Malam itu Joe menginap di rumah Slim untuk menemani mereka. Setelah Joe kembali, tiba-tiba di suatu pagi Mitch muncul di rumah Slim. Mereka pun akhirnya terlibat pertengkaran. Saat Mitch berusaha membunuh Slim, Grace yang melihatnya segera mencegah ayahnya. Tapi Mitch telah mendorong Grace hingga terjatuh. Slim pun segera menyemprotkan gas air mata ke mata Mitch. Saat Mitch lengah, Slim pun segera mengajak Grace pergi dari rumah itu. Robbie yang ternyata menunggu di luar berusaha menahan Slim, tapi beruntung saja Slim dapat meloloskan diri dari kejaran Robbie. Untuk menghilangkan jejak, Slim mengganti mobilnya dengan mobil yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Setelah dirasa cukup jauh menempuh perjalanan, sampailah mereka di suatu kota. Di situ Slim menjumpai seorang pengacara untuk berkonsultasi mengenai kasusnya. Tetapi pengacara itu menjelaskan jika tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Slim, karena Slim sudah terlambat untuk melaporkan suaminya. Akhirnya Slim mengambil keputusan untuk sementara mengirim Grace bersama temannya Ginny ke tempat yang aman agar Mitch tidak dapat menemukannya. Sedangkan Slim pergi ke San Francisco untuk berlatih bela diri. Dengan gigih Slim terus berlatih untuk melawan Mitch. Hingga akhirnya Slim telah siap untuk menghadapi Mitch. Selanjutnya Slim menemui Jupiter untuk membantunya melacak Mitch yang ternyata telah menjual rumahnya dan pindah ke kota lain. Dan atas bantuan Jupiter, Slim mempersiapkan semuanya untuk aksinya. Alhasil Slim telah menemukan alamat Mitch. Di rumah baru Mitch, Slim menyelinap masuk dan bersembunyi di atas. Saat itu Slim melihat Mitch yang sedang tidur bersama kekasihnya. Slim bersembunyi di atas sampai Mitch berangkat kerja. Setelah Mitch pergi, Slim turun dan mempersiapkan semuanya sebelum ia berbicara langsung pada Mitch. Untuk antisipasi, Slim memutus kabel telepon, memindahkan benda-benda tajam dan senjata yang ada di dalam rumah, dan meletakkan surat palsu yang mengatakan jika ia di sana dan akan membahas tentang hak asuh atas Grace. Selanjutnya, Slim berganti kostum dan menunggu Mitch pulang ke rumah.
Saat Mitch tiba di rumah, Slim mematikan lampu dan melancarkan permainannya dan mulai menerornya. Mitch pun mulai bingung mencari keberadaan Slim, tapi tiba-tiba lampu menyala dan Slim sudah berdiri di depan Mitch dan telah bersiap mengajaknya berkelahi. Tapi Mitch hanya tersenyum seakan meremehkan Slim. Slim mulai memukul Mitch, yang pada akhirnya Slim akan mengatakan pada polisi jika ini adalah bentuk pembelaan diri. Saat Mitch terjatuh, seharusnya Slim bisa membunuhnya, tapi ia tidak bisa melakukannya. Tapi tiba-tiba Mitch memukul Slim saat ia lengah. Saat kondisi tidak berdaya, Slim teringat apa yang telah diajarkan pelatihnya. Ia pun menendang Mitch dan memukulnya sama seperti apa yang dilakukan Mitch terhadapnya selama ini. Pada akhirnya Mitch pun terjatuh dan menimpa meja kaca dan tewas seketika. Untuk menghilangkan bukti, ia segera membuang tas dan semua peralatan yang dibawanya ke sungai dan kembali ke rumah Mitch. Tak lama kemudian polisi pun tiba dan polisi sudah menetapkan kasus ini sebagai kasus pembelaan diri. Di akhir cerita, Slim dan Grace pun bisa bersatu kembali. Kini mereka bisa hidup tenang dan bahagia tanpa adanya ancaman, dan film pun berakhir. Oke, sampai jumpa dalam kisah berikutnya.